Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, supaya selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah like, comment, share video-video saya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian video saya bukanlah apa-apa. Tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan. Teman-teman, banyak sekali hal gaib, hal misteri yang terjadi sekeliling kita. Bahkan ada beberapa hal yang orang itu mungkin berkata bahwasanya hal gaib itu tidak ada ya teman-teman. Tapi saya meyakini dan saya mengalami sendiri, jadi percaya monggo, ndak apa-apa. Ini sifatnya hanyalah saya menceritakan apa yang saya alami. Seperti kali ini saya akan menceritakan kejadian di mana saya pernah menginap di salah satu hotel di daerah Jogja. Kalian pasti tahu lah, Hotel Ambarukmo itu di daerah Jogja. Saya nginep di sana. Terus sebelah hotel itu kan ada mallnya, Mall Ambarukmo itu. Saya nginep di situ. Dan kejadian mistis itu tidak terjadi di situ, teman-teman. Kalau Hotel Ambarukmo itu kan memang hotelnya itu hotel mewah ya, hotel mewah di Jogja. Nah, di situ itu saya mengalami beberapa kejadian mistis. Nah, kejadiannya itu saya waktu selesai acara, saya memang ada acara di Hotel Ambarukmo itu. Saya ada acara, terus saya sama teman saya ini perjalanan menuju ke Bantul. Ke Bantul itu ke tempatnya Mbah Mo, kalau nggak salah. Mbah Mo itu tempat bakmi ya yang ada di Bantul itu. Nah, di situ saya sempatkan untuk kita kan nyari makan mie di situ, karena di situ tuh terkenal banget dengan mie-nya ya. Nah, setelah itu kita itu mampir di salah satu rumah temen, jadi mampir di situ. Begitu kita masuk rumah temen ini teman-teman, kan sebelahnya ini ada bangunan tuh, memang bangunannya ini bangunan kejawen, bangunan Jawa. Terus saya tuh bilang sama temen saya gini, Mas, itu rumah siapa ya, kok bagus banget ya, saya bilang itu. Oh iya Mbak, itu rumahnya orang Jakarta sih Mbak, tapi dia nggak di sini. Itu yang jaga cuman pembantunya saja sama supirnya. Dia jarang kesini, mungkin kesini itu sesekali gitu. Oh, kenapa Mbak? Enggak sih Mas, apik wae bangunannya kan joglo, saya bilang gitu. Padahal saya di situ itu ngeliat itu teman-teman. Ada satu sosok tuh gede, tinggi, gede banget. Itu hampir sekitar 3 meteran lah. 3 meternya tingginya. Terus tuangannya ini gede-gede banget teman-teman, gede-gede ini. Jadi tangannya tuh gini. Terus ya ketemu saya tuh, oh gitu ya Mas, di Jakarta ya, nggak pernah kesini. Enggak ya. Terus pernah ada kejadian apa Mas? Ya banyak sih Mbak, katanya kalau orang lewat situ sering ada ganggu bayangan hitam. Oh gitu ya Mas. Iya. Terus Mbak sih mau masuk, kalau mau masuk bisa kok Mbak. Saya kenal kok sama yang jaga. Nggak apa-apa Mas, nggak usah. Terus saya kan ke rumah temen nih, kita ngobrol. Tapi saya tuh penasaran teman-teman, penasaran sama rumah ini tadi. Saya tuh penasaran teman-teman. Akhirnya saya tuh bilang sama teman saya, itu udah jam setengah 9 malam. Saya tanya, Mas, coba yuk kita masuk rumah itu yuk. Oh, ayo Mbak sih pengen. Iya saya pengen nih, pengen masuk. Akhirnya kita ini masuk teman-teman, dibawa masuk. Makanya ini bilang sama yang jaga tuh boleh masuk. Itu rumah itu bener-bener satu pendopo gitu loh teman-teman. Joglo lah, bukan pendopo. Joglo, nggak banyak ruangan, terus ada satu kolam renang gitu loh teman-teman. Kolam renangnya tuh kecil gitu. Terus
satu glek gitu, dek gitu. Nah terus satu kaget tuh gini, di tepi kolam itu teman-teman, itu saya melihat ada satu tuh anak kecil tuh ya umurannya sekitar 10 tahunan lah ya. Dia tuh main air. Nah saya kira tuh anaknya yang jaga ini, yang jaga tempat itu. Terus saya bilang lah sama masnya nih, Mas itu anaknya kok malam-malam nggak tidur. Mereka saling berpandangan mata gini teman-teman. Anak di mana mbak? Itu yang di pinggir kolam itu jam-jam segini kok nggak disuruh tidur toh mas? Loh nggak ada ya mbak, nggak ada orangin. Aku terus tak lihat lagi teman-teman itu, lihat lagi. Loh kok nggak ada? Terus masnya ini cerita, Mbak, sebenarnya saya tuh di sini tuh sudah nggak betah, tapi namanya saya tuh butuh mbak, saya tuh butuh kerjaan, anak saya masih sekolah, jadi saya bertahan di sini. Kenapa mas? Sebenarnya mbak, saya tuh juga nggak enak mau ngomong tuh nggak enak mau, tapi saya juga sebenarnya takut. Dan takutnya kenapa? Bos saya tuh selama setiap malam Kemis Pahing itu mengadakan ritual mbak. Jadi 8 dino pisan itu pasti pulang di sini. Lah ritualnya apa mas? Ritualnya itu jadi dia tuh ngumpul sama temen-temennya, terus di sini bancaan mbak. Nah bancaan itu nanti kalau sudah jam 1 malam itu mereka itu ngelepas ayam putih itu, ayam putih mulus itu 7 ekor. Nah ayam putih mulus 7 ekor, terus burung dara itu disembelih, darahnya di itu mbak, sama burung darahnya juga 7 ekor. Nah darahnya itu nanti dibawa pulang sama teman-teman bos saya ini. Oh udah lama mas, saya kan nunggu rumah ini udah lama mbak, sekitar 3 tahunan. Jadi saya tahu kalau yang dulu nggak betah mbak, terus akhirnya meninggal, sakit terus meninggal, terus diganti sama saya. Kalau anak kecil tuh saya juga sering lihat mbak, soalnya kadang suka main air katanya begitu. Asik-asiknya kita ngobrol nih teman-teman, kita ngobrol, tiba-tiba tuh kan ada toples yang gede itu loh, toples yang gede isi kerupuk, tapi dia dari kaca itu, tiba-tiba jatuh piar gitu, piar. Kan logikanya nggak mungkin kalau kena angin ya teman-teman, piar gitu. Terus kita kaget kan, terus mana ini, ya Allah mbak saya takut loh mbak, katanya yang nunggu itu. Nggak apa-apa mas, mungkin mereka juga banyak nyamuk teman-teman, mereka mau nunjukin bahwasanya mereka itu ada. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Oh iya ya mbak. Terus akhirnya di situ tuh saya diajak mama saya ini keliling ke belakang teman-teman. Di belakang itu ada taman kecil, bagus sih, memang bangunannya tuh bagus, taman kecil, ada air mancurnya gitu loh. Terus lah ini tempat apa mas? Oh ini enggak, ini kadang buat santai, buat ngerokok di sini mbak. Oh mbak lihat apa? Saya tadi ngeliat anak kecil mas di situ, perempuan main air. Saya bilang, oh iya kadang saya juga dengar mbak, tapi ya saya jawab saya di sini nggak ganggu, saya cuma buruh kayak gitu. Oh iya mas nggak apa-apa, orang dia juga sebenarnya nggak ganggu kok, saya bilang gitu. Banyak nyamuk teman-teman. Terus akhirnya karena sudah hampir jam 10:30 malam, ketika saya mau pulang itu anak itu muncul sambil dia itu tersenyum ke saya gitu teman-teman, tersenyum. Terus saya bilang, ya kalau sesama makhluk halus kita nggak bisa ngomong seperti antar manusia gini, nggak bisa ya. Jadi saya berpesan sama dia bahwasanya jangan pernah mengganggu yang menjaga, karena dia hanya mencari nafkah, saya bilang gitu.
Terus anak kecil itu bilang untuk setiap di hari Senin Wage untuk disediakan bunga melati. Saya bilang sama masnya, Mas, itu anak kecil nggak ganggu, cuman dia minta setiap hari Senin Wage sampean kalau sempet cari kembang melati taruh di mangkok buat di pinggir taman itu. Oh iya mbak, matur suwun ya mbak, nggih. Saya tuh pulang teman-teman. Nah anehnya yang badannya tinggi terus jarinya panjang-panjang itu nggak nongol dia teman-teman, nggak nongol dan nggak itu maksudnya tuh dia tuh nggak ada gitu loh, nggak nongol gitu loh. Nah sampai akhirnya saya pulang nih di perjalanan sama teman saya cerita, Mbak tadi lihat apa tuh di situ itu Mbak? Tadi tuh saya lihat tuh Mas yang di gerbang itu tadi gede banget Mas, tangannya itu gede-gede terus ya kalau gendruwo bukan gendruwo Mas, kalau gendruwo itu enggak begitu. Gendruwo itu tangannya tuh besar dan berbulu, ini enggak. Ini cuma tingginya tuh sekitar 3 meteran. Dan Mbak sih tahu itu apa enggak? Saya enggak tahu sih Mas makhluk apa, cuma saya ngeliat. Terus di dalam itu ada satu anak perempuan, tapi nggak ganggu kok. Terus minta apa Mbak mereka? Apa mungkin buat pesugihan ya Mbak? Ya saya nggak tahu Mas, saya nggak tahu tempat pesugihan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kata Masnya ini dulu yang jaga nggak kuat, terus sakit sampai meninggal. Saya nggak tahu meninggalnya itu karena sakit atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas rumah itu memang ada penunggunya dan sering dipakai buat ritual, saya bilang gitu. Oh gitu ya Mbak, iya Mas. Terus itu ya Mbak, apa namanya, itu ntar ganggu sekelilingnya? Enggak ganggu Mas, enggak ganggu. Akhirnya dari Bantul tuh saya diantar ke Ambarukmo lagi, ke Hotel Ambarukmo. Sampai di Ambarukmo tuh saya hampir jam 12:30 pagi saya masuk ke kamar. Belum sempat saya tidur nih teman-teman, belum sempat saya tidur, saya itu ada yang ngetok kamar saya, tuh ada yang ngetok. Saya pikir ya teman saya lah atau siapa ya, kan nggak mungkin lah jam 12:30 masa office boy mau ke kamar, kan nggak mungkin. Saya tanya siapa, saya bilang gitu. Nggak ada jawaban teman-teman, nggak ada jawaban. Terus saya intip dari lubang itu, nggak ada orang. Terus saya kan masuk, diketok lagi. Saya tanya lagi siapa, saya bilang itu. Nggak ada lagi teman-teman, nggak ada. Nah yang ketiga kalinya itu bukan diketok. Jadi jendela saya itu kan kalau di hotel itu kan jendelanya ada dua ya, kordennya kan dua, ada yang tipis ada yang tebel. Nah yang tebel itu kan warna coklat itu teman-teman. Itu tuh ngesrek sendiri kayak gitu. Saya langsung terbangun, saya bangun itu sudah mau jam setengah 3. Setengah 3 saya terbangun. Saya gini, langsung saya refleks ya teman-teman. Kamu kalau mau nunjuk ke dirimu ada di sini, jangan ganggu saya, muncul tapi dengan wajah dan muka yang baik, jangan wajah dan muka yang berantakan, saya bilang gitu. Terus apa teman-teman? Kalau kamu nggak mau muncul, nggak mau menunjukkan dirimu, maka kamu pergi dari sini. Karena saya juga tidak mengganggumu, saya bilang gitu. Nyamuknya banyak sekali, saya digigiti nyamuk. Terus itu korden ini balik lagi srek gitu. Terus saya pikir kalau kamu nggak mau ganggu saya juga nggak mau ganggu, biarkan saya beristirahat. Kita sama-sama berada di tempat yang sama, tetapi kita jangan saling mengganggu gitu. Dan setelah itu saya seperti ada itu tiupan gitu loh teman-teman, kayak muka saya tutup kayak gitu, ditiup angin.
Oh, saya bilang gini, oh ya, saya tahu keberadaanmu. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Saya juga mau istirahat. Terima kasih sudah mengunjungiku. Saya bilang gitu. Akhirnya saya pun tidur. Saya bangun akhirnya saya tertidur, teman-teman. Di pagi harinya saya tuh pas makan sarapan, saya bangun jam setengah 7. Setengah 7 saya bangun itu, saya cerita sama teman saya, Mas, semalam tuh ada kejadian luar biasa. Jadi saya itu didatangi oleh, nggak tahu, nggak ngeliatin, tapi saya tahu dia ada. Apa mungkin yang dari kemarin, yang dari Bantul itu ya tuh. Teman saya bilang, oh ya mungkin kali Mbak. Nyamuknya. Terus teman saya bilang, oh, Mbak sering nggak tanyain, nggak kelihatan Mbak, ngendain. Ya biarin lah Mas. Intinya kita nggak saling mengganggu kayak gitu. Nah, semenjak kejadian itu, katanya teman saya ini yang rumahnya deket ini sering banget di rumahnya itu ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Terus saya bilang, udah Mas bikin selamatan aja, siapa tahu mereka nggak suka karena kita ke rumahnya dia. Oh ya sudah Mbak. Akhirnya bikin selamatan, pengajian. Setelah itu sudah nggak ada itu lagi, gangguan lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Barang seperti itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka ada. Tapi kita juga tidak bisa melihatnya secara gamblang, secara kasat mata, tidak bisa. Maka dari itu kita harus wajib mengimani bahwasanya yang gaib itu ada gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi ini sekedar cerita untuk rame-rame di YouTube saya. Mudah-mudahan ini cerita nyata, pengalaman. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita share, maka kita saling berbagi pengalaman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.